Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filakter Elanda. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang root dan controller. Sebelum kita masuk ke model webnya, kita akan menjelaskan dulu apa itu controller dan apa itu root. Controller adalah tempat logika aplikasi diatur. Controller menangani permintaan dari pengguna atau klien. Klien itu kita. Dan mengembalikan tanggapan yang sesuai. Di Laravel, control biasa digunakan untuk mengelompokkan logika aplikasi berdasarkan entitas atau fungsi tertentu, seperti pengelolaan pengguna, produk, atau artikel. Tugas kontrol yaitu menerima permintaan dari pengguna, berinteraksi dengan model, memproses data atau melakukan operasi logika bisnis, mengembalikan tanggapan berupa data view. View itu tampilan atau respon. SON. Selanjutnya adalah root. Root adalah definisi dari URL yang bisa diakses oleh pengguna. Root menghubungkan permintaan HTTP seperti GET, POST, dan lain-lain dengan controller atau fungsi tertentu yang akan dijalankan di Laravel. Root digunakan untuk menentukan bagaimana URL akan diakses oleh controller dan bagaimana framework akan menangani permintaan tersebut. Tugas root yaitu menerima permintaan berdasarkan URL yang diminta, mengarahkan permintaan ke controller atau fungsi yang sesuai, menyertakan parameter dinamis jika ada dari URL dalam metode controller. Baiklah, saya akan menjelaskan. Jadi karena saya sudah membuat codingannya pada malam hari, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan codingan ini. Kita akan masuk ke codingan pegawai controller dulu. Untuk root nanti saya jelaskan. Ya, pegawai controller. Indeks itu berguna untuk menampilkan daftar pegawai dan mengarahkan ke halaman pegawai. Yaitu mengarahkan ke halaman pegawai ini. Echo. Ya kan? Create itu untuk menampilkan formulir untuk menambahkan pegawai baru. Belum diimplementasikan. Belum saya coba nih. Setelah itu store string param 2 menyimpan data pegawai baru dengan parameter nama dan alamat. Outputnya menampilkan pesan nama dan alamat pegawai. Show string param. Ini show string param nih. Yaitu untuk mengambil data ID pegawai. Setelah itu edit strip param itu mengedit data pegawai dengan ID tertentu. Setelah itu update, fungsinya update. Ini saya belum implementasikan, tapi update itu adalah memperbarui data pegawai berdasarkan ID. Setelah itu destroy ini untuk menghapus data ID. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rootnya. Ini di sini. Pemanggilannya akan terjadi di sini. Kan? Jadi macam-macam kegunaan codingan di atas itu adalah nih. Root .2.2 get dalam kurung enkripsi / param 1. Setelah itu tutup kurung kurawal, koma function controller .2.2 class, koma enkripsi ini nama ini tadi, nama ini sesuai tugas yang saya bikin. Jadi kegunaannya itu adalah root dalam Laravel yang mendefinisikan URL yang akan diakses metode HTTP GET. Jadi kita menggunakan HTTP GET, metode GET. Enkripsi param adalah untuk pencarian kita nanti URL yang didefinisikan. Parameter itu adalah parameter dinamis yang berisi nilai apapun dikirim melalui URL. Misalnya jika URL adalah enkripsi /1, maka param akan berisi nilai 1 gitu.
Baiklah, saya akan melanjutkan ke pemanggilannya. Di sini saya sudah memanggil duluan. Jika kita hanya menulis Philadotes, maka dia akan ke bagian Laravel view. Selanjutnya enkripsi. Jika kita hanya menulis enkripsi saja tadi, dia akan error, tidak jumpa dia. Nih seperti ini. Kita harus memasukkan parameter terlebih dahulu karena kita telah membuat di rootnya itu /parameter param 1. Jadi gini. Jadi ini bentuk dari aplikasi ya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.